Terus saya larang ke luar negeri, ya banyak geremeng-geremeng, banyak blunder juga sih gitu. Mereka bilang Pak Prabowo sih udah sering keluar negeri. Kami kan kapan, ya kan? Akhirnya saya bilang udah deh, kalau benar-benar kamu mau keluar negeri, biar saya cari tiketnya lah, tapi jangan dari rakyat. Kasihan rakyat, sampai begitu. Kasihan rakyat. Kondisi bangsa kita memang kan kita harus memberi contoh. Gitu. Kan susah Pak ya, susah Di saat yang lain dapat duit. Bener susah, tapi lama-lama ya tergoda gitu. Dan ada juga yang apa ya, mungkin dia salah menafsirkan. Kan saya bilang jangan keluar negeri pakai uang negara. Kadang-kadang dia keluar negeri ya dia mau cuti atau apa gitu kan, silahkan. Jadi satu saat saya di airport di Bangkok, saya lihat anak buah saya gitu sama keluarganya. Saya diam-diam jalan di belakangnya, saya bilang, kaget ya. Dia kaget. Saya bilang, enggak Pak, saya ini saya nggak tanya, dia kali penjelasan. Enggak Pak, ini saya jalan-jalan aja Pak. Enggak apa-apa. Jadi lucu-lucu, tapi Yang nggak boleh keluar negeri betul. iya, itu ya gini, ini hanya untuk apa ya? Untuk riset. Kita harus memberi suatu arah baru bahwa wakil rakyat, pemimpin yang dipilih rakyat itu mengabdi kepada rakyat. Ya, we are public servants, we must be public servants, kan begitu kan? Bukan, ya tapi memang budaya kita ini condong ke arah feudalisme. Jadi kalau udah begitu pemimpin, ya kan, waduh, harus gitu ya. Itu memang mungkin budaya kita kan. Jadi ini apa ya? Ini perjuangan untuk memperbaiki warisan budaya kita juga. Iya, gitu. Iya kan? Satu kecenderungan sebagai contoh ya, ini saya perhatikan waktu saya di tentara dan sekarang saya lihat di dunia politik, ada satu kecenderungan. Setiap pejabat kalau punya anggaran, ya, yang ingin dia bikin adalah kantor yang besar. Kantornya harus besar, harus megah. Nah itu kenapa tuh Pak? Ya, kantor. Jadi satu saat saya agak malu. Saya itu kan saya pernah jadi danjon, pernah jadi dangru dan pusdik. Kantor danjon saya gede, kantor dangru besar, kantor ya kan kantor. Nah saya suatu saat berkunjung, saya masuk ke ruangan pangapnya Inggris. Ya. Chief of Defense Staff itu. Kecil, Sederhana lagi. nggak ada kursi tamu, nggak ada sofa, kecil. Saya ke kantor, diterima di kantor kasatnya Australia. Karena saya dulu kan ya bahasa Inggris saya agak baik ya. Saya sering dibawa oleh rombongan kasat waktu saya masih letkol, dibawa sebagai penerjemah. Ya, karena dia nggak bisa bahasa Inggris ya. Saya jadi penerjemah, jadi kan penerjemah kan masuk lihat ini ruangan saya, masuk ke Perdana Menteri Singapura, masuk ke kantornya ini, kantor. Saya pernah juga masuk ke kantornya Raja Spanyol. Wih, Sebagai penerjemah gitu. Tapi lumayan kan saya lihat-lihat. karirnya lumayan juga. Saya udah lihat kantornya raja-raja, kepala negara, ya. Yordan, Spanyol, Kamboja, kemudian berapa perdana menteri di dunia, relatif biasa begitu loh. Tahu-tahu saya pernah datang ke kantor, ya biasa pejabat di Indonesia gitu, gede banget itu. Kadang-kadang kita lupa ini ibu kota kabupaten atau ibu kota negara, itu kadang-kadang. Nah ini saya kira latar belakang apa ya, iya, semangat feodal kita gitu. Kalau habis itu kecenderungan kita adalah kalau ada uang bikin gapura besar atau bikin patung, monumen, ya kan? Iya. Benar nggak itu? Nah sekarang orientasinya kalau saya lihat seperti tadi itu menterinya Jepang,
ya kan, panglimanya Australia, kantornya biasa kecil, ya kan. Yang bagus, yang banyak adalah alat peralatan, fasilitas, kesejahteraan prajuritnya, rumah-rumah prajurit bagus, rumah sakitnya bagus, gitu loh. Jadi kita terbalik, kita Pakarnya. show-nya harus bagus. We like show, ya kan. Itu. Nah, ini coba merubah mindset bagaimana ke arah produktivitas, efisiensi. Kadang-kadang susah, gitu. Tidak ringan, tapi kita harus coba gitu. Dan itu masalahnya siap untuk nggak populer juga nggak? Iya, memang pemimpin harus siap untuk tidak populer. Gitu. Kalau kita mau selalu disenangi, ya itu tidak, kadang-kadang ya tidak ada hasil yang benar gitu. Tapi gimana Pak caranya membalance, atau misalnya itu kan kayak jalan di atas tali kan? Di satu sisi harus melakukan hal yang benar walaupun nggak populer, tapi di sudut lain sisi lain harus mendapat dukungan masyarakat juga. Sementara masyarakat nilai-nilainya tuh. Tapi ya kita tidak boleh putus asa. Makanya itu saya anggap ini pendidikan politik. Ya kita harus, dan pada ujungnya ya kita harus berani untuk terjun, berani untuk diskusi, berani untuk tukar-menukar gagasan. Saya bicara di depan ratusan profesor, ya saya pakai angka, ya kan, dan saya siap untuk disanggah. Saya siap untuk saya selalu mengatakan, saudara-saudara, ini adalah statistik yang menggambarkan suatu keadaan, fenomena. Dan ini adalah analisa saya, ini bacaan saya. Tolong Bapak-bapak sebagai para pakar, sebagai orang yang paling pintar di negara kita, tolong Anda tanggapi analisa saya. Apa analisa saya ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ini suatu karangan atau suatu dramatisasi dari Prabowo Subianto? Ya kan? Saya sudah jalan dengan pandangan-pandangan saya sudah lebih dari 10 tahun. 2003, 2004 saya ikut konvensi Golkar. Saya bicara kemandirian pangan, energi, produktivitas, angka-angka. Saya buka soal impor garam, import. Waktu 2004 belum ada import ikan. Import ikan ini baru 3 tahun perkembangannya. Jadi bukan tambah baik keadaannya, tambah parah. Sekarang ikan saja import, semua orang tidak ada keresahan, terutama di antara elit. Loh, itu sudah 10 tahun saya keliling. Pandangan Bapak sejak di konvensi terus menyuarakan ini terlihatkan dengan elektabilitas Gerindra juga terus meningkat. Artinya Iya, tapi kan itu juga bayangkan 10 tahun tidak boleh putus asa, ya kan, diejek. Apa Prabowo ngerti apa ekonomi, ya kan? Ya kan, dari mana, apa dia, ekonomi kerakyatan itu apa, binatang macam apa gitu. Padahal ya ada yang mengatakan, oh nggak ada, saya sudah sekolah di mana-mana, di Harvard nggak ada ekonomi kerakyatan. Iya kan? Benar nggak? Padahal sebetulnya saya sekarang sangat percaya diri. Kenapa? Semua yang saya bicarakan dari 2003-2004 terbukti. Ya, waktu Wall Street crash tahun 2008 Oktober, boom, ya kan? Barat sendiri menyadari bahwa kapitalisme yang tidak terkendali membahayakan kesejahteraan rakyat mereka. Akhirnya Bush malah terpaksa bail out besar-besaran. Bahkan mereka ambil alih perusahaan-perusahaan besar yang gagal. Inggris nasionalisasi bank, ya kan? Gordon Brown.
Obama, kalau kita lihat ucapan-ucapan Obama, sebetulnya Obama ya sama dengan programnya Gerindra. Yang terakhir, saya sangat terkesan, saya belum baca langsung tapi saya dengar Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik, membuat satu pernyataan yang kalau kita baca, kita simak persis dengan pendapatnya Gerindra. Ya kan, bahkan kalau tidak salah ada satu kalimat itu dari, coba dicek kembali. Beliau mengatakan itu faham menetes ke bawah itu trickle down effect itu, kalau tidak salah beliau mengatakan ini sesuatu yang istilahnya suatu mitos, suatu dongeng. Gitu. Kalau tidak salah dalam konsili Gaudium, kalau tidak salah. Kalau nggak salah itu 2 bulan yang lalu. Kita nggak tahu. Loh gimana sih Kompas ini? Coba dong buka itu kalau. Coba dibuka tuh konsili Gaudium. Waduh. Saya bilang wah, saya sekarang merasa wow. Biasa ini apa ya? Mereka kan suka nuduh saya, Prabowo ini Hugo Chavez akan nasionalisasi. Loh. Saya tidak. Coba kamu lihat sekarang. Gimana Amerika sendiri, embahnya free market, demi keselamatan banyak orang, kadang-kadang you harus intervensi.